Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Selesai Undang-Undang Ciptaker, kali ini sektor keuangan juga punya undang-undang baru. Akankah kontroversial seperti Ciptaker? Selengkapnya dalam Kocok Ulang Pengawasan Bank. Kita lihat slide yang pertama. Pemerintah dan DPR mengajukan RUU Sektor Keuangan tentang penanganan permasalahan perbankan, penguatan koordinasi dan penataan ulang kewenangan kelembagaan sektor keuangan. Salah satu trigger dibuatnya RUU ini adalah karena pandemi corona yang membuat perubahan di sektor keuangan. Juga karena ditemukan perbedaan pandangan penyehatan bank antara dua lembaga seperti OJK dan LPS misalnya. Sehingga berpotensi menyebabkan biaya penanganannya jadi double. Lalu juga banyak hal yang tidak efektif karena pengawasan mikroprudensial dan makroprudensialnya terpisah, sehingga RUU ini akan dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2021. Nah, dalam dokumen yang beredar ada 13 undang-undang yang akan berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Lalu berikutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, lalu ada juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Surat Utang Negara atau SUN, dan berikutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, lalu juga ada Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, lalu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan, lalu kita lanjut ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ini tentang perseroan terbatas atau PT, lalu ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Lanjut lagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan tentu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Nah, terakhir ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Ini cukup panjang ya kalau kita paparkan satu persatu, tapi ada beberapa garis besar yang mungkin akan saya coba jelaskan dalam slide berikutnya. Pertama, terkait dengan tugas OJK. Pengawasan perbankan yang biasanya menjadi tugas OJK kini akan dialihkan ke Forum Pengawasan Perbankan Terpadu. Nah, forum tersebut terdiri atas anggota Dewan Komisioner OJK yang merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisioner sebagai koordinator merangkap anggota. Lalu salah satu anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Gubernur BI sebagai anggota. Lalu ada anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota, dan yang terakhir ada Sekretaris KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Jadi forum ini memiliki beberapa tugas, mulai dari berkoordinasi mengawasi bank secara terpadu sampai memberikan rekomendasi pada Dewan Komisioner OJK. Dan tidak hanya OJK yang berubah tugasnya, tapi Bank Indonesia juga. Kita akan cek slide berikutnya. Jadi kalau dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia tertulis kalau mandat Bank Sentral ini adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Namun di RUU ini di pasal 67 disebut mandat BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan penciptaan lapangan kerja serta turut memelihara stabilitas sektor keuangan. Jadi ini sudah berbeda begitu ya. Kemudian di pasal 68B tertulis juga tugas BI yang pertama menetapkan dan melaksanaan kebijakan moneter secara berkelanjutan begitu ya. Ini mungkin masih sama ya. Lalu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ini juga masih sama. Yang ketiga menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial di sektor perbankan sesuai hasil kesepakatan perumusan kebijakan makroprudensial dalam rapat KSSK. Nah, ini juga sama. Tapi kemudian di pasal 70 lalu ada yang berbeda nih, kewenangan baru pada Bank Indonesia yaitu membeli SBN di pasar
perdana. Lalu mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk. Ini termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa dalam rangka menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan. Lalu yang ketiga, memberikan akses pendanaan kepada korporasi atau swasta dengan cara repo SBN yang dimiliki korporasi atau swasta melalui perbankan. Nah, selain ada pertambahan tugas, lalu ada juga Dewan Pengawas yang akan dibentuk. Seperti apa? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi Dewan Pengawas ini ada untuk Bank Indonesia dan untuk OJK. Tugasnya untuk menjalankan fungsi pengawasan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kedua lembaga ini ya. Nah, Dewan ini akan terdiri dari 5 orang dan 1 diantaranya ini adalah ketua yang akan merangkap sebagai anggota begitu. Jadi kalau Dewan Pengawas BI ini bertugas mengevaluasi kinerja dan kebijakan Bank Indonesia kecuali kebijakan moneter. Dan Dewan Pengawas OJK ini tugasnya untuk mengevaluasi kinerja dan kebijakan OJK. Lalu ada beberapa syarat untuk anggota dewan. Yang pertama, ini standarnya harus WNI begitu, lalu harus sehat jasmani dan rohani, harus punya integritas dan moralitas yang tinggi, dan bukan anggota atau pengurus partai politik, dan memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perbankan atau pasar modal atau industri keuangan non-bank, ekonomi dan atau hukum, lalu tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan anggota Dewan Komisioner OJK. Nah, dari 5 orang ini, 2 diantaranya akan dipilih oleh DPR, 2 lagi akan dipilih oleh Presiden atas usulan Menteri Keuangan, dan 1 lagi adalah perwakilan industri perbankan untuk Dewan Pengawas Bank Indonesia, dan untuk Dewan Pengawas OJK ini dari industri perbankan atau pasar modal atau mungkin industri keuangan non-bank. Tapi sekali lagi ini kan baru rancangan ya, masih akan panjang pembahasannya. Mengingat Undang-Undang Ciptaker yang juga berubah-ubah versinya yang beredar di masyarakat, kita tunggu nanti seperti apa hasil finalnya.